Hai Kak Hida. Halo Nadia. Halo semua, selamat sore. Selamat datang di Postapa, podcast Gas seputar putar MIPA. MIPA. Tak kenal maka ta'aruf. Sebelumnya kenalin dulu aku Nadia, mahasiswa kimia angkatan 2020. Dan aku Hida, mahasiswa biologi angkatan 2020 yang akan memandu episode kali ini dan menemani kalian pada sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan berbincang-bincang nih mengenai self-development. Apa sih itu self-development? Pasti kalian gak asing lagi kan dengan istilah ini. Ya, tentunya kalian udah nggak asing kan mendengar istilah tersebut. Self-development disebut juga sebagai pengembangan diri, di mana self-development adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan dan diusahakan oleh individu guna mengembangkan kesadaran diri, potensi, bakat, keterampilan, dan kemampuannya. Albert Einstein mengatakan, look deep into nature and then you will understand everything better. Yang artinya, lihatlah jauh ke dalam alam dan kemudian Anda akan memahami segalanya dengan lebih baik. Nah, oleh karena itu, memahami potensi diri untuk pengembangan diri itu penting banget dilakukan loh. Gimana sih caranya ngembangin potensi diri? Salah satunya dengan mengikuti lomba-lomba yang sesuai nih dengan passion kita. Oke, tanpa berlama-lama, langsung nih kita sambut tamu spesial kita yang udah banyak berkecimpung dalam lomba-lomba tentunya, yaitu Kak Farhan. Halo Kak Farhan. Hai Kak Nadia dan Kak Hida, selamat sore. Sore, gimana nih kabarnya? Puasanya gimana Kak? Masih aman kan? Alhamdulillah masih lancar dan ya masih aman lah. Oke, bagi yang belum tahu tentang Kak Farhan, dia ini merupakan mahasiswa biologi angkatan 2020 yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi periode 2022. Nah, Kak Farhan ini punya banyak banget prestasi loh. Salah satunya yaitu ada di ASEAN Innovate Science, Environmental and Entrepreneur Fair 2022 sebagai peraih medali perak di tahun 2022 kemarin loh. Keren banget gak sih? Wah, keren banget nih Kak Hida, tamu spesial kita pada sore hari ini. Nah, karena tadi udah di-spill dikit ya dari Kak Hida terkait CV-nya Kak Farhan, mungkin sekarang ke Kak Farhan ya. Boleh nggak sih Kak Farhan cerita dikit lah tentang Kak Farhan? Mungkin perkenalan dulu gitu sama, ya boleh dikenalin dulu dan disapa teman-teman yang ada di rumah gitu. Ya, terima kasih. Ya, untuk teman-teman selamat sore dan mungkin yang menyaksikan ini di pagi hari juga saya ucapkan selamat pagi, selamat siang dan selamat malam juga. Kenalin, saya Abdillah Maulana Farhan, biasa dipanggil Farhan, tapi banyak dosen juga yang manggil saya itu Abdillah karena nama depan mungkin. Ya, saya asli Jember, lebih tepatnya dari Pakusari, wilayah Jember di bagian timur ya. Kemudian saya dari biologi angkatan 20 dan juga sudah dikatakan oleh teman-teman tadi bahwasannya saya juga sebagai Ketua Umum Biobakteriopek periode 2022. Dan ya hobi saya mungkin saya memiliki hobi untuk menulis. Entah itu kegiatan saya atau mapping saya biasanya sering menuliskan itu di kertas oret-oretan. Dan hobi lain dari saya mungkin ya jogging dan berolahraga lain seperti bermain sepak bola, futsal, dan olahraga lainnya itu saya juga suka. Kemudian saya juga memiliki istilahnya hobi lain itu saya suka nongkrong ya sama teman-teman juga. Ya istilahnya pada umumnya saya istilahnya hobi dan kepribadian saya sama juga dengan teman-teman yang lain. Itu aja sih. Oke, karena kita udah kenal nih sama Kak Farhan. Nah, aku mau tahu juga nih,
Kan Kak Farhan ini punya banyak banget nih prestasi-prestasi. Nah, biasanya Kak Farhan ini dapat informasi tentang lomba-lomba itu dari mana sih? Oke, ya sebenarnya kalau dikatakan banyak atau tidaknya, saya kira suatu pencapaian atau prestasi saya sementara yang sudah saya dapatkan itu masih dalam artian masih normal ya. Masih banyak mahasiswa yang lebih banyak prestasinya dari saya dan juga mungkin ada yang sama jumlah prestasinya dengan saya. Kemudian saya dapat memperoleh info tentang perlombaan itu di mana. Ya, jadi mungkin saya juga istilahnya sharing bahwasannya lomba yang paling saya tekuni itu adalah lomba LKTI ya, atau karya ilmiah ataupun karya tulis ilmiah. Jadi informasi yang saya dapatkan itu bisa dari sosial media berupa di Instagram dan juga saya sering kali mencari info melalui laman website tertentu dan mungkin saya bisa sebutkan di sini website yang sering saya kunjungi itu di IICYMS, kemudian ada di WISE, terus kemudian di iSafe. Kebetulan bulan kemarin saya juga ikut dalam perlombaan iSafe tersebut. Kemudian masih banyak ya platform-platform yang bisa dikunjungi ataupun laman website yang saya kira bisa dikunjungi juga. Dan juga di Instagram saya kira hampir setiap bulan itu ada perlombaan terutama dalam karya ilmiah. Saya kira ya mudah untuk memperoleh informasi seputar perlombaan tersebut. Kemudian selain saya memperoleh informasi melalui sosial media ataupun melalui platform-platform tertentu, saya juga memiliki relasi di mana relasi ini mahasiswa yang bergerak dalam bidang karya ilmiah. Jadi saya memiliki istilahnya perkumpulan kecil-kecilan lah di mana perkumpulannya itu emang menyukai dalam bidang karya, menyukai dalam kepenulisan ini. Jadi biasanya di grup WhatsApp kita saling membagi informasi ya. Misalnya di bulan ini ada lomba ini, silahkan yang mau ikut. Kemudian misalnya di negara ini sudah menyelenggarakan lomba karya ilmiah di bidang ilmu lingkungan misalnya, dan dalam masih kondisi online kita saling sharing ya di grup WhatsApp tersebut. Jadi informasi setiap perlombaan biasanya saya dari dua sumber itu, dari sosial media dan juga dari perkumpulan dari teman-teman mahasiswa UNED yang menyukai karya ini. Itu sih. Keren banget nih dari Kak Farhan jawabannya. Nah, kalau boleh tahu ya, motivasi apa sih yang Kak Farhan punya ya sehingga Kak Farhan ini bisa jadi salah satu mahasiswa yang produktif gitu. Kan kita tahu ya kalau sekarang itu nggak sedikit juga mahasiswa ini kayak mager, males gini. Nah, kalau dari cerita Kak Farhan sampai mencari info-info lomba maupun mengembangkan bakat dan potensi yang dipunya, kira-kira motivasi apa sih yang mendorong Kakak sampai kayak gitu? Iya. Saya kira untuk motivasi itu kan lagi-lagi dikembalikan ke masing-masing juga sih. Tapi untuk saya pribadi, motivasi kenapa saya itu sering ikut dalam perlombaan, baik itu tingkat nasional dan juga internasional, yang menjadi motivasi saya sendiri, ya saya sendiri gitu lah. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut seminar ataupun ikut istilahnya motivation talk, mungkin pembicaranya bilang motivasi saya adalah pacar saya gitu, atau motivasi saya adalah inilah gitulah, idola saya lah. Sedangkan kalau saya sendiri, kalau boleh jujur, motivasi saya adalah saya sendiri. Kenapa saya bilang saya sendiri? Karena saya harus mengakui bahwasanya saya memiliki kekurangan, dan jadi gimana caranya saya untuk menutupi kekurangan saya tersebut gitu. Walaupun saya sudah memiliki istilahnya sedikit prestasi yang sudah saya terterakan di CV saya, tetapi di lain sisi saya memiliki kekurangan. Tidak semua mata kuliah itu saya makan secara lahap, dalam artian langsung saya pahami di pertemuan kuliah tersebut, tidak. Jadi akhirnya saya istilahnya introspeksi diri. Kenapa saya nggak bisa di mata kuliah ini? Oke lah, saya harus memperbaiki diri dengan cara apa? Salah satunya dengan mengikuti perlombaan. Jadi bisa dibilang motivasi saya sendiri ya kekurangan yang ada pada saya sendiri ini yang jadikan saya motivasi khusus untuk lebih baik lagi gitulah.
Wah, bener banget nih ya yang dibilang sama Kak Farhan. Nah, mungkin nanti untuk mahasiswa FMIPA lainnya bisa nih contoh untuk Kak Farhan. Oke, mungkin kita next untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi Kak Farhan ini kan selain aktif di perlombaan, aktif di organisasi. Nah, itu tuh gimana sih cara ngatur waktu antara kuliah sama kegiatan-kegiatan lainnya, Kak? Ya, ya sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini kan sebenarnya sudah banyak yang menanyakan gitu ke saya, gimana cara mengatur waktunya. Saya kira untuk mengatur waktu kalau saya pribadi itu saya orangnya fleksibel. Jadi saya nggak bikin jadwal, misalnya di jam 6 saya harus melakukan kegiatan ini, di jam 7 saya harus melakukan kegiatan ini. Saya kira tidak. Tetapi saya lebih seringnya menerapkan mana deadline yang lebih dekat lah gitu. Misalnya di hari Senin, saya harus ada kegiatan submit perlombaan di A gitu, di jam 12, di jam 12 malam. Sedangkan di jam 9 malam saya ada deadline pengumpulan tugas kuliah. Terus pertanyaannya, mana yang harus didahulukan ketika keduanya itu masih belum? Sebenarnya ini bimbang juga sih. Tetapi saya juga pernah kejadian ataupun kasus seperti itu, saya lebih mengutamakan tugas kuliah ya, karena deadline-nya lebih dekat gitu. Kemudian bagaimana perlombaannya gitu ya, tetap kita cicil, karena kan kalau perlombaan yang saya tekuni, lomba karya ilmiah ini kan tugasnya kan kelompok sih. Jadi kan kalau misalnya saya masih belum bisa, ya saya jujur gitu ke teman saya bahwasannya, maaf guys, saya masih ada tugas kuliah gitu. Mungkin saya bisanya untuk mencicil bagian ini, mungkin sehabis saya submit tugas gitu. Jadi semuanya sama-sama jalan gitu. Jadi nggak ada kesannya karena lombanya ini tingkat internasional gitu ataupun lombanya sudah tingkat nasional, saya harus meninggalkan tugas kuliah saya ataupun meninggalkan tugas ataupun kewajiban saya di organisasi. Saya kira itu salah ya. Jadi sama-sama jalan, dan kebetulan untuk metode dari saya itu fleksibel ya, di mana deadline yang lebih dekat ya di situ yang saya utamakan. Jadi seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Farhan atas jawabannya. Nah, tadi kan kakaknya bilang ya kalau deadline yang terdekat yang diutamakan. Mungkin dari Kak Farhan sendiri, ada nggak sih cara mengatur prioritas-prioritas khusus atau memprioritaskan kegiatan khusus gitu mungkin Kak? Gimana ya? Eh, Lagi-lagi saya kembalikan lagi ke awal bahwasanya saya orangnya ini fleksibel gitu. Untuk mana yang harus diprioritaskan, kalau saya kira sih semuanya harus diprioritaskan. Jadi kalau prinsip saya bukan condong ke satu sisi ataupun dua sisi, tapi keseluruhan sisi ataupun juga keseluruhan elemen-elemen yang ada pada diri saya itu harus saya prioritaskan. Misalnya dalam satu kasus di hari yang sama saya harus mengumpulkan tugas ini, saya harus mengumpulkan submit perlombaan ini, dan juga kegiatan organisasi saya juga di hari tersebut, ya otomatis dalam prinsip saya semuanya harus jalan gitu. Entah bagaimanapun caranya harus jungkir balik, yang namanya sudah menjadi pilihan itu harus diselesaikan sebaik mungkin karena itu sudah menjadi risiko dari pilihan kita sendiri gitu. Jadi untuk mana yang harus diprioritaskan, kalau dari segi waktu emang ada, ya saya harus memprioritaskan deadline yang lebih dekat. Tetapi untuk segala keseluruhan aktivitas, mana yang harus diprioritaskan utama, saya kira semuanya harus diprioritaskan kalau menurut saya. Jadi semua aktivitas yang telah kita pilih ataupun telah kita istilahnya akan kita ikuti, semuanya harus jalan gitu. Dan ya diibaratkan ke kita, ketika kita sudah menyelam gitu, sehendaknya kita harus selamat sampai ke daratan gitu. Gak harus perfect, gak harus sempurna, yang penting kita selamat gitu. Gak harus menggunakan teknik renang kupu-kupu ataupun renang ya dengan gayanya yang cukup istilahnya sempurna gitu. Yang penting kita sudah selamat gitu. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Dalam artian, walaupun kita sudah
istilahnya dalam sehari full kita ada kegiatan organisasi, ada tugas kuliah, dan ada perlombaan, ya kita harus selesaikan semuanya, walaupun mungkin sebagai manusia biasa dalam aktivitas itu pun mungkin ada yang sedikit miss ya, ataupun kalau ada skala 10 sampai 100 mungkin berada di skala 70. Kalau menurut saya sih nggak masalah karena kita juga manusia biasa gitu. Jadi gitu sih untuk prioritas utama dari saya pribadi. Oke, terima kasih banyak Kak Farhan untuk jawabannya sudah sangat jelas ya. Nah, eh, untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari Kak Farhan ini kan termasuk mahasiswa yang cukup produktif gitu ya. Dari menjadi mahasiswa yang produktif ini, apa ada stres atau tekanan tersendiri nggak yang dialami sama Kak Farhan? Dan gimana sih cara menghadapinya? Ya, terima kasih dan mohon maaf sedikit ya di lokasi saya ini sedikit hujan. Mungkin ada suara rintikan hujan yang masuk juga. Ya, untuk menangani cara kita agar tidak tertekan ataupun stres, ya saya dibuat rileks aja. Istilahnya misalnya saya merasakan capek gitu. Saya juga pernah merasakan capek, saya juga pernah merasakan tertekan. Istilahnya saya dikejar-kejar deadline, saya dikejar tugas kuliah dan juga submit lomba. Ya, gimana cara untuk mengatasi saya? Saya kalau saya sih istirahat, tapi saya nggak pernah berhenti. Ya, hal seperti itu kalau menurut saya harus menjadi prinsip ya. Ya, walaupun tugas kita sudah banyak, kemudian kita masih ikut perlombaan, tapi jangan sampai berhenti. Jangan sampai kita stres di jalan ataupun tertekan di jalan. Bagaimana caranya agar kita menghindari kalau menurut saya pribadi dibuat relax? Ya, seenggaknya kita harus berhenti ataupun maaf bukan berhenti ya, istirahat mungkin 2 sampai 3 jam. Ya mungkin kita kalau perempuan mungkin bisa nonton, tapi kalau saya pribadi itu saya biasanya kalau istirahat itu saya biasanya ke game. Ya gini-gini juga istilahnya suka game ya. Saya biasanya kalau istirahat itu game. Saya itu adalah game sepak bola ya di HP saya. Jadi saya berusaha untuk membuat diri saya itu rileks walaupun kegiatan saya istilahnya lumayan padat ya. Ada kegiatan di Hima Bio, ada kegiatan di kuliah dan juga mungkin eh, kebetulan juga di bulan-bulan ini saya juga persiapan perlombaan juga. Jadi di bulan-bulan ini di istilahnya di bulan ini saya buat rileks ya. Mungkin dengan padatnya tugas saya selingi dengan istilahnya istirahat. Saya terkadang masih main game, saya terkadang masih istilahnya meluangkan waktu untuk kumpul dengan teman-teman untuk setidaknya nongkrong lah tapi malam hari ya, untuk ngopi-ngopi sedikit lah. Jadi istilahnya refreshing itu kalau menurut saya sih perlu. Mungkin lebih ke masing-masing ya. Mungkin teman-teman ada yang refreshing ke pantai, ke gunung, itu ya silahkan gitu. Tapi untuk saya pribadi karena saya bukan tidak suka ya, kurang suka untuk keluar dengan jarak yang cukup jauh itu saya juga kurang suka. Jadi kalau saya biasanya refreshing, selain saya main game itu biasanya saya ke kafe gitu, kumpul-kumpul dengan teman, ya tujuannya agar tidak stres dan juga agar tidak tertekan. Jadi gitu sih untuk istilahnya pendapat saya agar kita tidak stres dan juga kita tidak tertekan. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya ini lebih ke gini. Kan dari segala hal yang udah kakaknya lakukan, sebagai manusia biasa pasti kan nggak semuanya ini perfect ya kak. Pasti kakaknya tuh pernah melakukan suatu kesalahan atau ada sedikit distract gitu. Nah, cara mengatasinya dari versi kakak itu gimana sih? Ya, betul juga. Ya, sebagai manusia, walaupun kita sudah istilahnya membuat mapping ya, ataupun perencanaan yang spesifik lah, mestinya sebagai manusia biasa, terkadang ada suatu kesalahan ya. Kemudian dari pengalaman saya juga merasakan juga kejadian tersebut. Suatu saya mengikuti perlombaan juga di tingkat saya agak lupa ya, kalau nggak nasional internasional juga saya agak lupa. Pokoknya itu saya sampai lupa bahwasannya deadline-nya itu di hari ini gitu, dan satu tim saya juga sama-sama lupa gitu ya, karena sudah terjadinya kesalahan, istilahnya kita tidak fokus ke timeline gitu, kita
fokusnya ke tugas kuliah dan juga kegiatan yang lain sampai kita melupakan timeline perlombaan kita. Waktu itu yang kita rasakan adalah isinya menyesal ya. Tetapi untungnya pada saat itu kita dari pihak penyelenggara ada istilahnya perpanjangan gitu lah. Jadi waktu itu saya sangat bersyukur dan tim saya akhirnya ya udah kita perbaiki dari kesalahan sebelumnya, jangan sampai terulang, bahwasanya kita benar-benar perhatikan timeline-nya gitu. Kalau misalnya timeline-nya di 2 hari H-2 ya gitu ya, benar-benar kita harus segera selesaikan istilahnya revisi STOM ataupun mungkin ada bagian-bagian yang harus diperbaiki. Jadi benar-benar harus diperhatikan gitu agar kesalahan yang sebelumnya itu tidak terulang gitu. Ya, saya kira saya juga memiliki kesalahan. Sebenarnya yang sudah saya bicarakan ini hanya sebagian kecil dari kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan bersama rekan-rekan seperjuangan saya. Sebenarnya masih banyak cerita yang berkaitan dengan kesalahan ini. Ya mungkin lain waktu saya bisa sharing, tapi pada intinya misalnya kita sudah melakukan kesalahan, kalau prinsip saya ya jangan sampai terulang. Ya itu aja sih. Oke, kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Menurut Abang sendiri, lingkungan seperti apa sih yang disukai sehingga Abang ini bisa jadi mahasiswa yang cukup produktif? Sorry. Kayaknya di saya agak sedikit trouble ya sinyalnya. Jadi mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Oke, aku ulangi aja ya. Pertanyaannya gini, jadi lingkungan seperti apa sih yang Kak Farhan sukai sehingga Kak Farhan itu bisa produktif gitu? Lingkungan yang seperti apa yang bisa mendukung kakaknya saat ini gitu? Ya, karena ini tentang lingkungan sekitar, mungkin ini berkaitan dengan kenyamanan ya. Jujur kalau saya pribadi itu saya suka mengerjakan tugas entah itu tugas kuliah dan tugas perlombaan itu biasanya di kafe justru. Saya jarang mengerjakan tugas di rumah, itu jarang karena kalau di rumah itu bawaannya itu mau tidur. Karena kan istilahnya ruang belajar kita ya di kamar kita, sedangkan di kamar saya itu ada kamar tidur lah, ada bed gitu, itu sangat menggoda menurut saya untuk tidur ya. Jadi lingkungan yang seperti apa yang begitu mendukung kalau menurut saya, entah itu tentang perkuliahan dan juga perlombaan, itu saya biasanya sering mengerjakan itu di kafe, di mana kafenya itu tidak terlalu ramai juga, dan yang paling penting adalah sinyal wifi itu sangat mendukung, karena harus realistis, yang namanya karya ilmiah itu kan harus memerlukan referensi yang kuat dan juga teraktual, sehingga kita kan apa-apa harus searching, apa-apa harus istilahnya mencari referensi lewat jurnal, lewat skripsi, entah itu jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Jadi harus kita akui ya, saya akui bahwasanya saya membutuhkan jaringan yang pada saat saya pekan-pekan perlombaan dan juga pekan-pekan pengerjaan tugas kuliah. Jadi biasanya saya itu mengerjakan tugas kuliah di kafe, dan kalau boleh saya bocorkan, saya biasanya itu sering mengerjakan di salah satu kafe di Jalan Tidar. Kenapa saya pilih di sana? Karena lingkungannya sangat mendukung. Pelanggannya itu ya kalau kafe memang jelasnya ramai, tapi tidak terlalu ramai gitu. Dan juga jaringan wifi di sana itu sangat mendukung. Jadi lingkungan yang seperti itu yang membuat saya nyaman, dan ya terbukti lah gitu. Karya-karya saya itu semuanya terselesaikan di lokasi tersebut, dan juga tugas kuliah saya bisa terkumpulkan di lokasi tersebut gitulah. Ya jadi begitu. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Kan kita tahu ya kakaknya ini juga sebagai ketuanya HMJ. Nah, kontribusi seperti apa sih yang kakak berikan jika kakak ini menjadi ketua dalam suatu perlombaan maupun dalam HMJ dan kepanitiaan tersebut? Ini pertanyaan menarik ya. Ya tentunya alhamdulillah ya banyak yang dapat saya terapkan gitu.
baik itu dalam saya menjadi, ya kebetulan beberapa lomba dan juga beberapa mini riset saya juga menjadi ketua timnya, dan itu saya kira banyak ilmu yang bisa kita terapkan baik di lingkup keorganisasian dan juga lingkup perkuliahan. Jadi apalagi dalam perlombaan yang dimana kadang suatu dan kondisi itu tanpa kita duga itu terjadi di proses kita dalam melaksanakan pekan-pekan perlombaan. Jadi dalam artian kontribusi yang apa yang bisa saya terapkan dalam lingkup kepanitiaan dan juga keorganisasian, saya kira nggak bisa saya jelaskan sih sebenarnya. Banyak banget soalnya. Apalagi dalam pemilihan waktu-waktu ya, dan juga estimasi waktu, bagaimana cara saya untuk memplotting dari kegiatan A, kegiatan B, jarak antara kegiatan B, kegiatan C. Jadi saya kira hal yang seperti itu sangat terbantu gitu lah. Dan juga dalam artian sangat saya peroleh lah benefit-benefitnya ketika saya mengikuti event-event perlombaan. Sehingga apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan perlombaan tersebut bisa saya terapkan gitulah. Yang paling istilahnya paling berharga kalau menurut saya adalah bagaimana caranya saya untuk memplotting dari jarak antara waktu dari kegiatan A, kegiatan B dan seterusnya. Jadi ya ilmu-ilmu yang seperti itu yang paling berharga kalau menurut saya. Selain dari leadership sih. Ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Farhan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dari Kak Farhan ini kan banyak ya prestasi-prestasi dan juga pencapaiannya. Kalau boleh tahu, apa sih pencapaian terbaik yang dianggap paling baik? Ya, pencapaian yang paling terbaik, saya kira masih belum ada. Karena ya bukan saya tidak bersyukur dengan apa yang sudah saya peroleh. Ya, pastinya saya selalu bersyukur dan saya selalu mengucapkan alhamdulillah ya pada saat saya istilahnya mendapatkan medali perak, medali perunggu gitu. Saya biasanya langsung istilahnya ya bersyukurlah gitu. Tapi saya masih belum merasa pencapaian saya itu masih belum terbaik gitu lah. Masih ada beberapa event-event yang menjadi incaran tim saya, istilahnya menjadi incaran dan juga prioritas ya. Prioritas dari tim saya untuk bisa diperoleh. Jadi saya kira untuk pencapaian terbaik itu masih belum ada dan ya masih dalam proses lah untuk menuju ke situ. Jadi ya masih sama-sama berproses untuk tim saya ini masih sama-sama berproses untuk menuju ke istilahnya dalam makna konotasi pencapaian terbaik itu. Dan untuk sementara masih kalau saya pribadi dan juga tim masih belum ada gitu. Karena masih ada event-event yang menjadi incaran dari kami semua. Wah, banyak banget nih udahan informasi yang kita peroleh dari bincang-bincang sore ini. Nah, sebelum ditutup, dari Kak Farhan, mungkin ada nggak yang mau disampaikan kepada semua mahasiswa-mahasiswa FMIPA dan teman-teman yang di rumah agar tambah semangat untuk menggali potensi dirinya? Silakan Kak Farhan. Iya, saya kira semua mahasiswa di FMIPA ya, khususnya di biologi juga di jurusan saya kira semuanya pasti bisa dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh prestasi baik di tingkat mungkin provinsi, nasional dan internasional. Jadi ya sama-sama berjuang lah gitu, sama-sama belajar dan juga sama-sama berproses untuk kedepannya agar bisa lebih baik. Dan ya mari kita sama-sama bawa bendera FMIPA menuju ke event-event nasional, event-event internasional. Ya gak harus menang lah, yang penting kita sudah ada kemauan untuk berjuang dan juga sudah ada kemauan untuk istilahnya bahu-membahu lah untuk dan juga mengeluarkan sedikit keringat untuk FMIPA yang lebih baik. Dan tentunya dalam hal ini benefit-benefit yang akan kita dapatkan sangat banyak gitulah. Dan baik itu untuk kegiatan kita di akademik dan juga di kegiatan-kegiatan lain. Saya kira semuanya memiliki peluang yang sama ya.
baik itu dari jurusan biologi, fisika, kimia, dan MTK. Jadi seperti itu. Oh, oke. Terima kasih untuk Kak Farhan selaku tamu kita pada sore hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya, dan semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, dan semoga kita masih bisa dipertemukan di episode-episode lainnya. Nah, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian episode kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.